untuk kami belajar firman Tuhan pada sore ini. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terlebih berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih, kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, ketemu lagi ya sore ini dalam keadaan sehat. Tentunya kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan ucapkan dulu Matius pasal 7 ayat 21 sebagai tema kita sepanjang tahun. Sebelum kita sama-sama belajar lagi firman Tuhan ya. Siap semua? Yuk kita ucapkan Matius 7 ayat 21. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku kehendak Bapa. Kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Ucapkan lagi dengan iman ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur sekali lagi sepanjang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah saudara, masih ingat prestasi yang kita sudah pelajari? Ya saudara, bahwa prestasi itu dari bahasa Indonesia ya berarti pencapaian atau apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup ini. Itu hasil yang kita terima dari prestasi. Ya saudara, jadi hasil yang telah saudara capai di dalam hidup ini itulah yang namanya prestasi. Nah kemudian saudara, pada Kamis lalu kita sudah melihat contoh satu. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan menghargai prestasi kita. Kita sudah singgung bahwa manusia menghargai prestasi yang ada di dunia ini. Ya, tapi prestasi yang dihargai oleh manusia itu bisa lupa atau termakan oleh waktu, akhirnya terlupakan prestasi yang pernah dibuat oleh seseorang di dunia ini. Nah, tetapi di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah melupakan prestasi apa yang sudah saudara dan saya capai di dalam Tuhan. Dan itu Tuhan ingat sampai di kekekalan. Ya saudara, jadi sampai di kekekalan itu Tuhan ingat prestasi setiap kita. Nah saudara, kalau kita sudah lihat prestasi yang dialami atau yang dimiliki oleh Dorcas, dikatakan dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Ya, saya ulang sedikit. Karena saudara, kalau dia disebut pengikut Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan dia adalah seorang murid perempuan. Jadi saudara, kalau berbicara tentang seorang murid perempuan, maka berarti Dorcas ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, dia belajar dari Tuhan Yesus, hidup yang dijalani atau hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memang yang mengajar bukan Tuhan Yesus sendiri. Karena waktu itu Tuhan Yesus sudah naik kembali ke sorga. Dorcas ini diajar oleh rasul-rasul. Ya, kemudian saudara, ketika dia diajar oleh rasul-rasul, maka prestasi yang dia boleh miliki selain dia belajar hidupnya Tuhan, maka saudara, dia berubah menjadi orang baik. Ya, orang baik. Dulu saya percaya Dorcas bukan orang baik. Sama seperti kita. Kita bukan orang baik. Tetapi kalau kita jadi pengikut Tuhan, kita mau belajar hidupnya Tuhan, kita mau meneladani hidupnya Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan berubah menjadi baik. Ya, itu pasti. Lalu saudara, dikatakan selain dia berubah menjadi baik, maka saudara, Dorcas suka berbuat baik. Nah saudara, ini loh, ini pencapaian yang dicapai oleh Dorcas dan itu diingat oleh Tuhan. Itu di kekekalan dicatat ya oleh Tuhan. Jadi saudara, ayo kita mau berprestasi di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan prestasi setiap kita yang sudah kita capai. Nah sekarang saya ingin ajak kita belajar satu tokoh yang lain. Ya, Kisah Para Rasul pasal 10. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 10. Ya, ini
ada satu tokoh prestasi yang dia alami juga diingat oleh Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kita akan belajar dari satu tokoh ini, ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Saudara, saya akan baca buat saudara, ya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saudara boleh ikuti, ya, apa yang saya akan baca dari Alkitab yang kita pegang masing-masing. Kalau sudah dapat, saya akan baca. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, saudara, kita lihat bahwa prestasi yang ada di dunia ini itu diingat oleh manusia hanya sesaat. Dengan berjalannya waktu, dengan berlalunya waktu, maka prestasi yang ada dilupakan. Tapi saudara, kita belajar kalau Cornelius dikatakan dia seorang perwira Romawi. Saudara, kita tahu, ya, perwira Romawi berarti dia bukan dari bangsa Israel. Tapi kita lihat, saudara, dia adalah orang yang takut Tuhan. Dia dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang kedua, saudara, dia dan seisi rumahnya. Ya, saudara, Cornelius dengan seisi rumahnya, saudara, itu takut sama Tuhan. Padahal kita lihat dia seorang perwira, dia punya kedudukan tinggi, dia bukan orang Israel. Tapi saudara, dia punya hati takut sama Tuhan. Bahkan bukan cuma dia pribadi, seluruh keluarganya. Ini hal yang luar biasa. Ya, saudara, ini hal yang luar biasa. Bagaimana dengan keluarga kita? Itu satu pertanyaan yang harus kita renungkan, yang harus kita jawab. Ya, keluargaku takut sama Tuhan apa enggak? Ya, dia seorang perwira yang punya kedudukan tinggi dan bukan dari bangsa Israel. Tapi dia bisa mengajak anak-anaknya, saudara, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, kenapa? Saudara, karena dia orang yang saleh. Dia orang yang saleh, orang yang hidup benar. Sekali lagi, walaupun dia bukan orang Israel. Ini loh saudara, dia bukan orang Israel, bukan dari keturunan Israel. Dia punya kedudukan tinggi, dia orang saleh, orang takut sama Tuhan. Sehingga keluarganya juga bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat kesalehan, ya, itu membuat kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Hidup saleh itu hidup benar. Saudara, memang di tengah dunia yang seperti saat ini, kita mau hidup saleh, kita mau hidup benar itu, saudara, butuh kesungguhan. Ya, butuh perjuangan. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita hidup di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari bukan semakin baik. Semakin hari tidak semakin menjanjikan. Tapi saudara, ketika saudara dan saya punya rasa takut akan Tuhan, hidup benar, maka saudara, itu yang menjadi kita memiliki prestasi di dalam Tuhan. Ya, saudara. Kemudian saudara, apa yang dimiliki atau apa yang dicapai oleh Cornelius di dalam hidupnya? Selain dia saleh, kemudian takut akan Tuhan bersama dengan keluarganya, dikatakan juga dia suka menolong. Saudara, ketika kita hidup takut Tuhan, kita hidup benar,
maka saudara kita juga akan memiliki hati yang suka menolong. Sekali lagi, suka menolong itu bukan tunggu kaya. Jangan tunggu kaya, ya. Seperti 2 minggu lalu saya katakan, kalau kita bilang tunggu aku diberkati, tunggu saya diberkati, saudara kita tidak akan pernah menolong orang. Kenapa? Karena belum diberkati aja sudah pelit, ya. Apalagi sudah diberkati atau dengan kata lain bertambahnya kekayaan, bertambahnya harta. Saudara, orang kalau sudah memiliki hati yang mencintai uang, mencintai kekayaan ini, ketika dia bertambah banyak uangnya, bertambah kaya, bertambah hartanya, saudara, dia akan jadi orang yang semakin pelit. Ya. Jadi saudara, kita lihat Kornelius bukan orang Israel, dia punya kedudukan tinggi, tapi dia orang yang saleh, dia orang yang mencari Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang takut akan Tuhan bersama dengan keluarganya, dan dia juga suka menolong. Dan ingat saudara, menolong itu bukan selalu bentuknya uang, ya, tidak selalu berbentuk uang. Saudara bisa menolong orang, ada orang mau nyebrang, orang tua, saudara seberangkan, itu sudah menolong orang. Ya, mungkin saudara lihat ada bapak-bapak lagi ngaso dekat rumah saudara, kelihatannya dia kok haus, saudara cuma ambil segelas air putih. Kalau mungkin saudara yang suka ngeteh, ada teh hangat, saudara kasih gula sedikit supaya tidak terlalu manis, saudara kasih, itu menolong orang. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan menolong orang. Bukan cuma berbentuk uang. Kalau saudara punya uang, saudara mau menolong orang, silahkan. Tapi kalau tidak, dengan tenaga kita, dengan apa yang kita miliki, kita bisa menolong orang. Memang Kornelius dikatakan dia suka menolong umat Yahudi. Ya saudara, saya percaya pertolongan yang dia berikan ada banyak. Cuma memang tidak dirinci oleh Alkitab. Ya, kemudian saudara, dia juga orang yang baik hati. Orang yang baik hati. Orang yang saleh mencari Tuhan, dia takut akan Tuhan. Orang itu akan jadi orang yang baik hati. Kalau orang yang tidak takut Tuhan, belum tentu kebaikan hatinya tulus. Ya, sebab ada orang baik hati tapi munafik. Suaranya kecilin, ya saudara. Kita lihat Kornelius orang yang baik hati. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Nah saudara, sekarang saudara kita lihat satu hal lagi yang dicapai oleh Kornelius di dalam hidupnya. Dia punya waktu untuk berdoa. Nah ini loh saudara, punya waktu untuk berdoa. Ya kita mau belajar. Kita mau belajar sama-sama. Enggak gampang saudara memberikan waktu di tengah kesibukan. Ya kan? Ketika saudara sedang sibuk, ya kita kemudian harus berhenti sebentar atau menyelesaikan kesibukan lalu ambil waktu untuk berdoa, itu enggak gampang. Tapi saudara, ini loh prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Kornelius, ya saudara. Dia punya kedudukan, tapi dia saleh, dia takut Tuhan bersama keluarganya, dia suka menolong, dia baik hati, dia punya waktu untuk berdoa. Nah, saudara, kadang-kadang saudara kita sampai lupa berdoa kalau sudah sibuk. Ya, apalagi pekerjaan hari ini tertunda, besok harus kita kerjakan. Itu seringkali kita lupa. Ya, kita lupa ketika kita bangun langsung ingat, oh iya kerjaanku kemarin belum selesai. Ya, garapanku belum selesai. Itu akhirnya membuat kita tidak punya waktu atau lupa untuk berdoa. Saudara, sekarang saudara kalau kita lihat dari kehidupan Kornelius, firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara, ayat 4 dikatakan, Tuhan mengingat prestasi Kornelius. Ya, saya akan baca sekali lagi ayat 4.
Ya, sesudah malaikat datang kepada Kornelius, Kornelius dipanggil dan dikatakan oleh firman Tuhan, iya, Kornelius menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara, prestasi kita di dalam Tuhan itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Ada catatan hidup saudara, ada agenda hidup kita yang dicatat oleh malaikat setiap hari. Ya, itu diingat oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah lupa. Dengan jelas sekali dikatakan semua sudah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatnya. Nah, saudara, Allah mengingatnya. Saudara, saya ingin ajak saudara, coba kita lihat lagi dulu. Nah, Matius 7 ayat 23, saudara. Ini prestasi yang sudah dimiliki oleh orang yang ada di Matius 7 ayat 23 ini. Itu prestasi yang luar biasa di ayat 22. Kalau kita lihat ya, coba ya kita buka, kita baca. Saya akan ajak saudara baca mulai ayatnya yang ke-22. Matius pasal 7. Ayatnya yang ke-22 saya akan baca dan ayat 23. Ya. Saudara, firman Tuhan demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita lihat prestasi yang dicapai oleh orang-orang ini, itu prestasi yang luar biasa. Ya, mereka bernubuat dikatakan demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Kalau kita lihat saudara, ini prestasi yang luar biasa. Ya, prestasi yang dimiliki oleh orang ini, ya saudara, itu luar biasa. Tetapi rupa-rupanya bukan seperti itu. Ya, prestasi yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena orang ini melakukan semuanya, saudara, tidak dengan hati yang menyenangkan Tuhan. Atau dengan kata lain, apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Saudara, jadi prestasi yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, kita lihat Dorcas, kita lihat Cornelius, prestasi mereka diingat oleh Tuhan. Saudara, sekarang apa prestasi yang kita sudah miliki? Apa prestasi yang sudah saudara dan saya kumpulkan hari-hari ini? Ya, apa coba? Itu harus jadi perenungan kita. Prestasi yang kita kerjakan haruslah seturut kehendak Bapa. Harus menyenangkan hati Bapa. Harus sesuai kehendak Bapa. Kalau enggak saudara, itu tidak akan menyenangkan hati Bapa. Ada satu ayat yang saya enggak catat rupanya. Ya saudara, 2 Korintus 5. Saya ingin ajak saudara buka. 2 Korintus 5, saya enggak tulis. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Yuk kita lihat. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Saya akan baca lagi. Eh, 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, saya akan baca buat saudara ya. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, baik ataupun jahat. Nah, saudara, prestasi kita dikatakan oleh firman Tuhan harus kita pertanggungjawabkan. 2 Korintus 5 dengan jelas katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya, sesuai dengan prestasinya. Saudara, prestasi itu bukan autobiografi. Ya, kalau kita sering mendengar ketika ada seseorang mati dipanggil Tuhan, saudara, autobiografinya dibacain, ya kan? Misalnya Sidul lahir tanggal 10 bulan 11 tahun 2000 misalnya. Dia sudah menjabat apa? Dia sudah memiliki kedudukan apa? Nah, kalau orang Kristen, autobiografinya kalau ditulis dibacakan pada saat kematian, sejak lahir jadi orang Kristen, ya kan? Karena papa mamanya Kristen. Kemudian jadi anak sekolah minggu yang sangat setia misalnya. Waktu pemuda remaja juga menjadi pemuda remaja yang sangat setia. Sesudah itu dia juga jadi pelayan, ambil bagian melayani, jadi majelis gereja, naik pendeta, mulai tahun sekian sampai tahun sekian menggembalakan di sini, kemudian tahun sekian sampai tahun sekian menggembalakan di sini. Sesudah itu prestasi yang lain yang dicapai, jadi majelis wilayah, jadi majelis daerah. Kemungkinan kalau masih punya waktu bisa jadi anggota majelis pusat. Itu prestasi kadang ditulis, dibacakan di autobiografi. Untuk apa? Saudara, itu loh. Itu enggak ada artinya. Kalau dibanding dengan Matius pasal 7 ayat 22 tadi, prestasi itu enggak ada apa-apanya, saudara. Prestasi yang dicatat di autobiografi waktu mati itu tidak ada apa-apanya dibanding Matius 7 ayat 22 tadi. Aku sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Prestasimu itu tidak menyenangkan hatiku, tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Nah, saudara, 2 Korintus 5 dengan jelas berkata, kita akan menerima upah, ya, sesuai dengan yang dilakukan, sesuai dengan prestasi kita. Saudara, kesempatan yang ada hari-hari ini untuk kita berprestasi di dalam Tuhan. Jangan kita masa bodoh, saudara. Jangan kita rasa, aduh, kok jadi orang Kristen sungguh-sungguh ngapain? Aduh, saudara, kalau kita punya pikiran seperti itu kita akan rugi. Ya, apalagi kita tidak mau belajar melakukan kehendak Bapa, kita tidak mau meneladani Tuhan Yesus, kita tidak mau mencontoh hidupnya Tuhan Yesus, kita tidak akan sampai sorga. Sebab standar sorga cuma melakukan kehendak Bapa, enggak ada lain. Ya, melakukan kehendak Bapa itu standar yang harus terus kita ingat. Yang harus terus kita taruh di hati kita, di hidup kita. Aku mau melakukan kehendak Bapa. Aku mau melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus. Memang tidak gampang. Ya, sekali lagi tidak gampang. Kita harus berjuang. Kita harus belajar taat seperti Tuhan Yesus. Dan tidak enak, saudara. Untuk belajar taat itu tidak enak. Ya, mau ini tidak boleh. Mau itu tidak boleh. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kan kita tidak boleh lakukan. Jadi saudara, ayo, ya, Tuhan ingat prestasi kita, dan itu dicatat di buku kehidupan kita, di agenda kita, di diary, ya, yang kita miliki. Tapi bukan saudara yang catat, bukan saya yang catat, malaikat.
yang ditugaskan oleh Tuhan. Catat ini perbuatan ya, pencapaian, prestasi yang sudah dilakukan. Dan itu saudara yang akan dibuka di hadapan Tuhan. Ya, dibuka di hadapan Tuhan, dibaca buat kita. Jadi mari saudara, kalau selama ini ya kita belum berprestasi di hadapan Tuhan, kita belum mencapai apa yang menjadi kerinduan hati Bapa, yaitu melakukan kehendaknya. Ayo saudara, ayo kita ngotot ya, kita ngotot. Jangan tunggu, jangan tunda. Memang kita seperti firman Tuhan minggu lalu, nggak bisa mau jadi benar, mau jadi kudus dalam seluruh perkara atau seluruh hidup kita sekaligus. Satu. Kita mau belajar benar, mau belajar kudus, mau belajar tidak bersalah dalam hal marah. Ini harus beres dulu. Ya, kalau sudah pindah dalam hal kasih. Marah ini yang sudah beres harus dipertahankan. Enggak bisa saudara, oh aku sudah selesai soal marah, terus seenaknya. Itu akan hilang. Ini harus dipertahankan. Apa yang kita sudah dapat sempurna yang di dalam hal kemarahan ini sudah ada, kita pertahankan, kita maju. Hal kasih, kita maju lagi. Soal apa lagi? Saudara, ayo kita mau berprestasi sekarang ini loh. Waktunya singkat. Ya, sekali lagi saudara, kita tidak ada yang tahu sampai berapa umur yang Tuhan kasih sama kita, yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, saya pokoknya selalu berdoa, Tuhan beri kesempatan pada saya dengan tante, dengan anak-anak juga. Saya berdoa buat saudara, di sisa umur hidup ini pergunakan kesempatan yang ada. Ya, jangan acuh tak acuh. Sudah bukan waktunya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang seenaknya sendiri, yang semaunya sendiri. Kita harus berprestasi di dalam Tuhan, dan prestasi kita dicatat sampai di kekekalan. Ya, saudara, ayo. Ya, kita mau. Ya, jadi prestasi itu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, kalau saudara melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu. Ya, bukan karena kita pinter musik, bukan karena kita bisa nyanyi, bukan karena aku mampu, bukan. Layanilah dengan sungguh-sungguh. Saudara yang bisanya di rumah berdoa enggak apa-apa, dengan sungguh-sungguh. Itu dicatat oleh Tuhan. Nah, kita lihat Cornelius berdoa kan, punya waktu berdoa, dicatat oleh Tuhan. Malaikat ngomong, doamu diingat oleh Tuhan, sedekahmu diingat oleh Tuhan, kebaikan hatimu diingat oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan diingat oleh Tuhan. Saya percaya Cornelius melakukannya dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Ayo saudara, kita mau meneladani hidup Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang saudara dan saya kerjakan dicatat oleh Tuhan, suruh malaikat, kemudian itu akan dibaca oleh malaikat untuk kita semua. Waktu kita sampai di sorga. Ya, Tuhan berkati. Ya, kita akan sama-sama naikkan pujian. Mari pemain musik.